Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin mukarramun, para ulama, para asatidz wal ustadzat, Bapak Ibu jamaah salat sunnah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Cimanggis, Bapak Dodi Setiawan MSI beserta krunya, beserta rombongannya. Yang terhormat Ketua Masjid Sekelurahan Harjamukti, wabil khusus Ketua Masjid Al-Mukmin Ahinabillah Bapak Ustadz Sahrin, Bapak Lurah yang hadir, wabil khusus Kelurahan Harjamukti. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Depok, Bapak Haji Ade, Ketua DMI Kecamatan Cimanggis, Bapak Haji Ahmad, Ketua DMI Kelurahan Harjamukti, Ketua PRNU Kelurahan Harjamukti, Bapak Haji Agus beserta Ahinabillah teman saya, saudara saya Ustadz Khalil, ya, sama-sama seperjuangan di sekolahan. Alhamdulillah. Aparatur pemerintah, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Ketua LPM, Babin Kabidmas, Babinsa, Bapak Ibu para sepuh, para tokoh, dan yang saya hormati Ketua MUI Kelurahan Harjamukti Ahinabillah Bapak Ustadz Kabul Budiono, Bapak-bapak para sepuh yang mohon maaf Ahinabillah baru kelihatan utusan dari kantor urusan agama Ustadz Makmun, Pak Haji Sridayat, dan para asatidz yang lainnya yang mohon maaf kalau nggak kesebut. Alhamdulillah tadi sudah di absen sama Pak Camat. Rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa bersilaturahmi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa sudah 18 hari kita melaksanakan puasa. Sehingga sisanya tinggal beberapa hari lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Berbicara masalah puasa, tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya, nih bertakwa itu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena saya dikasih waktu hanya kultum 7 menit, tapi 70 menit, ya, saya akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan kita melaksanakan ibadah puasa, kita akan melatih yang pertama kedisiplinan. Dengan berpuasa kita akan melaksanakan disiplin tentang menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, disiplin tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sehingga dalam keadaan apapun, dimanapun, kita tidak berani untuk melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa itu sendiri. Dengan kedisiplinan itulah semoga kalau di bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan disiplin yang baik, insya Allah pada bulan Syawal dan selanjutnya kita akan melaksanakan disiplin yang sebaik-baiknya. Masuk kantor, masuk kerja tepat waktu, bahkan sebelum waktunya kita sudah ada di tempat yang kita mendapatkan tugas di sana, penuh dengan kedisiplinan. Yang kedua, dengan berpuasa kita dapat melatih kesabaran, sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi kelaparan, sabar menghadapi apa saja. Karena dalam kesabaran itu, ya, yang kita hadapi di dalam melaksanakan ibadah puasa ada 2 unsur yang ada dalam diri kita, yakni nafsu dan akal.
Nafsu tentunya selalu mengajak untuk berbuat yang tidak baik, sedangkan akal sebagai penangkal daripada pekerjaan nafsu tersebut. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, al-hawa bahruz dzunub wan nafsu bahrus syahawat. Hawa nafsu itu adalah bahteranya, lautannya dosa, sedangkan nafsu itu adalah lautannya keinginan atau lautannya syahwat. Oleh karenanya, karena dosa-dosa yang kita dapati, yang kita perbuat itu awalnya daripada nafsu yang tidak terkendali. Padahal Allah sudah menciptakan pengendali daripada nafsu itu adalah akal. Sedangkan nafsu itu sendiri adalah lautannya syahwat, lautannya keinginan. Dengan nafsu, keinginan apapun akan kita laksanakan. Kalau kita berbicara masalah nafsu, nafsu itu ada 4 macam. Yang pertama nafsul lawamah, yang kedua nafsu sufiyah, yang ketiga nafsu ammarah, dan yang keempat nafsul mutmainah. Yang pertama apa itu nafsul lawamah? Nafsul lawamah itu adalah nafsu yang berhubungan dengan biologis, yang berhubungan dengan seksual. Maka letak daripada nafsul lawamah itu adalah di bawah pusar. Ya, kalau nafsul lawamah bagi orang laki-laki yang sudah menginginkan, ya, apalagi salurannya ada, sudah minta berkehendak, itu keinginannya luar biasa. Coba-coba ibu menolak permintaan suami kalau suami sudah berkehendak mempunyai keinginan. Ya, ditolak sama istrinya, di samping istri yang menolak akan dilaknat oleh Allah dan malaikatnya satu malam itu, ya, sampai pagi dilaknat karena menolak permintaan suami. Suami yang ditolak pasti hatinya dongkol sampai pagi. Ya, maka biasanya ya kalau mau cari lagi ya silahkan, kan begitu. Ya, tapi tadi sudah disinggung sama Pak Camat, kalau Pak Haji Sri madu banyak di rumah, kan begitu. Kalau kita bawa madu, pengen tahu dah, gitu. Ya, itu nafsu lawamah, keinginan seksual. Kalau orang laki permintaannya diikuti oleh istrinya, maka pagi harinya luar biasa, sangat harmonis. Ya, pekerjaan pasti dibantu oleh suaminya. Ya, kenapa? Keinginan suaminya dilayani dengan sebaik-baiknya. Padahal seorang istri itu harus melayani suami dengan sebaik-baiknya. Itu adalah ladang pahala buat ibu-ibu. Yang kedua nafsu sufiyah. Apa itu nafsu sufiyah? Nafsu sufiyah itu adalah nafsu yang tentang keduniaan. Apakah itu keduniaan itu menginginkan harta, menginginkan tahta, menginginkan jabatan, menginginkan apa yang diinginkan dengan urusan dunia, itu adalah nafsu sufiyah. Karena kita semuanya mempunyai keinginan dalam hidup ini, menginginkan kemewahan, menginginkan kecukupan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan orang yang berkecukupan itu adalah orang yang bergembira. Ya, orang yang bergembira itu adalah orang yang suka berterima kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya itu belum tentu gembira, tapi orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang itulah yang pandai bergembira. Artinya pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini adalah nafsu yang berhubungan dengan emosi, dengan emosional, dengan kemarahan. Orang kalau sudah marah tidak pandang bulu dan tidak pandang siapa yang lihat. Orang kalau sudah emosi, kalau sudah marah, dia marahnya bagaikan orang gila, bahkan lebih gila daripada orang gila. Orang kalau sudah emosi menghadapi musuh di hadapan dia, lawan dia jangankan kecil, besar sekalipun dianggap kecil. Enggak ada yang besar di hadapannya dan tidak memandang siapa yang dihadapi. Bahkan banyak orang kalau sudah emosi, anak melawan orang tuanya, anak melawan ibunya, bahkan anak melawan saudaranya sendiri. Itu kalau sudah emosi tidak terkendali. Mudah-mudahan emosi kita bisa dikendalikan oleh hawa nafsu, oleh akal yang ada pada diri kita.
Yang keempat, nafsul mutmainah. Apa itu nafsul mutmainah? Nafsul mutmainah, nafsu yang berhubungan dengan spiritual. Ini yang kita harapkan. Kita bisa ibadah, kita bisa ngaji, kita bisa berbuat baik. Ini adalah ajakan dari nafsul mutmainah, nafsu yang membawa kebaikan. Semoga nafsul mutmainah selalu tertera dalam jiwa kita sampai akhir hayat kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsul mutmainah, jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu yang engkau ridho, yang engkau mendapatkan ridho darinya. Masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang yang saya sampaikan. Cuma pesan saya, mari selama bulan suci Ramadan ini yang kita nantikan 2 bulan sebelumnya untuk sampai di bulan suci Ramadan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Capek sedikit nggak jadi masalah. Laksanakan yang namanya sholat sunnah taraweh. Besok di bulan Syawal nggak ada taraweh lagi. Ya, hanya di bulan suci Ramadan. Sangat sayang, pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa diijabah, taubat diterima, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan capek tidur, nggak mau beribadah. Sempatkan beribadah, sempatkan baca ayat-ayat suci Al-Quran, sempatkan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.